Pemirsa pemerhati telematika multimedia AI dan OCB Independen Roy Suryo mengungkap bahwa situs server Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah dipindah ke Indonesia. Sebelumnya Roy Suryo sempat menuding alamat server KPU berada di luar negeri. Namun dalam pernyataan terbarunya, Roy membeberkan bahwa saat ini Sirekap KPU sudah menggunakan IP address di Jakarta Raya. Ia pun menduga pemindahan server ini memang disengaja dikejar sebelum audit forensik IT KPU terhadap proyek Sirekap. Nah pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dugaan server Sirekap KPU yang diam-diam dipindah ke Indonesia, telah bergabung bersama kami sore ini pakar telematika Roy Suryo. Dan sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak KPU untuk bergabung, namun sayang sekali tidak direspon. Selamat sore Bang Roy. Ya, selamat sore juga semua pemirsa Sindo TV di mana saja berada. Baik, ya. Bang Roy, ini mungkin bisa dielaborasi apa temuan Anda yang menyatakan bahwa server Sirekap ini sudah diam-diam dipindahkan kembali ke Indonesia? Iya, tuduhan saya bukan tidak berdasar sama sekali, ya. Jadi semenjak seminggu yang lalu lebih, saya kan menengarai dan memiliki bukti, tadi screenshotnya sudah ada yang warna putih tadi, bahwa server KPU itu bernomor 170, jadi IP addressnya 170.33.13.55 dan itu milik Aliyun Computing yang ada di Singapura dan itu basisnya di bawah Alibaba.com. Dan ini data kita berarti bergabung dengan jutaan data e-commerce lainnya di seluruh dunia. Ini sangat berbahaya. Di samping sangat berbahaya, ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022, di mana data-data vital itu tidak boleh diletakkan di luar negeri. Meskipun baru berlaku utuh nanti pada bulan Oktober 2024 yang akan datang, tetapi ibaratnya Mbak, kalau sudah tahu jalan ke Sindo itu nantinya ditutup, kan pasti nggak akan lewat situ, gitu loh. Jadi artinya ini ada kesengajaan kemana server itu diletakkan, data itu diletakkan menggunakan cloud yang ada di Singapura. Nah, ketika kemudian beberapa hari terakhir saya teriak keras, lantang soal audit forensik IT dan ini didukung juga dengan audit investigasi keuangan oleh teman-teman ICW, ya, saya salut kepada teman-teman ICW dan Kontras, ya, mereka akan ikut mengusut, tapi memang mengusut keuangannya karena dipakai anggarannya. Nah, mendadak tadi malam, ya, itu saya cek lagi, ternyata saya juga curiga, kenapa hari-hari ini rekap itu tidak jalan atau dihentikan. Ternyata dipindahkan, ada indikasi, ya, ada indikasi, saya bilang ada indikasi, di Tenggarai ini dipindahkan. Tentu statement saya ini harus dibuktikan kalau nanti ada audit investigasi IT, ya, gitu, ada audit forensik. Dan audit forensik itu wajib dilakukan karena untuk memenuhi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dan semalam sudah pindah IP-nya ke 13.181.100.212, sekarang ada di Jakarta. Nah, tapi masih ada yang lupa mereka. Masih ada nama Alin di situ. Lupa belum diedit atau nggak bisa ngedit, ya, karena itu di situ ada ada sesuatu yang memang itu miliknya server. Jadi tidak bisa mudah begitu saja untuk diedit. Nah, jadi artinya ini saya sangat mendesak, justru lebih mendesak agar segera dilakukan audit forensik dan audit investigasi. Bahkan hari Rabu yang lalu dalam pertemuan 100 tokoh di salah satu hotel di Jakarta, itu mantan Wakapolri Pak Komjen Ugroseno itu malah bagus sekali sarannya. Kalau di kepolisian, kalau di aparat, hal kayak gini begitu kemarin itu sudah ada mens rea, sudah ada indikasi berbuat kejahatan, itu berarti harus segera servernya di polis lain. Nah, ini malah lebih gampang sekarang. Servernya ada di Indonesia, jadi dengan mudah KPU harusnya kemudian didatangi oleh aparat, kemudian servernya di polis lain. Server di polis lain itu bukan berarti harus berhenti loh Mbak. Enggak, biarkan dia jalan, tapi diawasi supaya tidak boleh lagi ada tiba-tiba automatic algorithm yang tiba-tiba bisa nambah angka. Itu kira-kira. Bang Roy, ini kan mungkin tidak semua paham tentang IT dan juga cyber. Kalau memang sebelumnya betul bahwa KPU memang menaruh servernya di Singapura, memang apa implementasinya Bang Roy? Apakah ada yang ditutupi atau seperti apa? Ya, dan itu diakui oleh salah satu komisioner KPU hari Rabu yang lalu pada saat press cons, ya, satu-satunya komisioner wanita waktu itu, ya, inisialnya, bahwa mereka mendaftarkan menggunakan
IP yang ada di Singapura. Meskipun dia jamin tanya masih ada di dalam negeri. Come on gitu ya, ibaratnya Mbak atau teman-teman Sindo TV, kalau punya data-data handphone, kemudian tuh disimpan di cloud, ya namanya cloud kan awan. Awan itu maya, kita tidak tahu di mana posisinya, padahal jelas-jelas di situ tertulis Liyun Computing Co. Ltd. Itu adanya di Singapura. Nah, implikasinya sekarang, kalau itu data di luar, ya, nah kita kan ibaratnya Mbak, ya kalau ini dengan bahasa sangat awam, ibaratnya kita punya barang itu milik kita, tapi kita simpan di rumah tetangga. Meskipun kita punya kuncinya, tetapi apa bisa jamin? Kayak misalnya tadi kasus surat suara yang kebanjiran tadi, karena disimpan di kantor kelurahan, ternyata kebanjiran 10 cm, akibatnya kan diulang pemilihannya. Gara-gara kita nggak coba itu disimpan di rumah kita ngerti data itu ada bagaimana. Nah ini jadi tetap di luar negeri itu bahaya. Nah, ketika dikatakan itu sudah di Indonesia, tetap audit forensik itu nanti akan bisa membuka dengan terang benderang kemarin sebenarnya apa. Jadi makanya saya dengan segala hormat saya kepada kampus ternama di Bandung yang menandatangani MOU dengan KPU, ayo bicaralah gitu loh. Jangan Anda kemudian mau jadikan sansak gitu ya, karena di berbagai WA grup itu disebut-sebut, bahkan disebut-sebut nama wakil Purek yang saya juga, yang kemudian dia kayak proyek di sini gitu. Artinya apa? Eman-eman ya, sayang banget gitu loh. Citra dari perguruan tinggi yang kemudian dituduh, ya saya sama sekali saya justru sayang kepada kampus itu. Jangan mau dituduh, karena mungkin saja ini ada oknum yang memberikan lubang. Ibaratnya Mbak, kita tadi nyimpen data di rumah orang lain, nah, ada oknum ngopi kuncinya diberikan kepada orang, nah dia bisa nambah-nambah, dan yang dia tambah kebetulan adalah paslon tertentu, kotak tertentu. Nah ini kan juga aneh, automatic algorithm nih, karena satu TPS itu logikanya maksimal 275 sampai 300, tiba-tiba bisa ditambah jadi 700, jadi 800 ya. Padahal kan tidak logis. Angka 1 jadi 7, angka 4 jadi 1 jadi 4, itu masih oke. Tapi kalau angka 14 jadi 140, 74 jadi 740, ini kan udah di atas kuota dari surat suaranya gitu. Jadi artinya saya benar-benar sebelum angket ya, kalau angket kan urusan politik teman-teman politisi. Sebelum angket secara teknis, saya mendesak agar ada sebuah lembaga audit independen yang kemudian bisa mengaudit KPU untuk kita semua, untuk bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan yang lain. Sekali lagi saya tidak berafiliasi dengan salah paslon atau kelompok manapun. Ya, saya benar-benar cinta bangsa ini agar server itu tidak disalahgunakan. Dan agar teknologi OCR, Optical Character Recognition, atau OMR, Optical Mark Reader, itu tidak disalahgunakan. Masa teknologi OCR, OMR yang sudah canggih dipakai untuk seleksi mahasiswa perguruan tinggi, sudah puluhan tahun dipakai, sekarang tiba-tiba konyol banget gitu loh, salah banget. Tiba-tiba kalau dipakai bisa nambah sampai ratusan, bisa nambah, dan itu hanya di paslon tertentu, mostly di paslon tertentu. Ada juga 1-2 di paslon yang lain. Jadi itu Mbak, jadi menurut saya segera audit investigasi dan audit forensik IT untuk membongkar pertanyaan masyarakat dan memurnikan kembali, atau katakanlah supaya tidak ada tuduhan kepada kampus ternama di itu, atau tidak ada tuduhan juga kepada KPU. Jadi kalau ternyata itu dilakukan oleh hacker, dilakukan oleh siapa? Nah kan hacker bisa dicari oleh kepolisian. Kayak tahun 2004 yang lalu, hacker itu bisa masuk dan mengubah tampilan situng waktu itu. Ya gitu. Jadi saya 20 tahun yang lalu itu sudah mengamati ini, gitu kayak gini. Jadi waktu itu suara partai jadi partai jambu, partai apel, partai mangga gitu ya. Nah akhirnya apa? Hackernya dikejar, kepolisian masuk ke dalamnya, forensik, belum ada undang-undang ITE waktu itu, masih pakai undang-undang telekomunikasi nomor 36 tahun 99 pun bisa kena. Jadi artinya sekarang sudah ada undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 atau yang sudah diperbarui menjadi nomor 19 tahun 2016. Ada Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022, ada juga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Semua instrumen ini bisa dipakai, Mbak, untuk mengembalikan citra KPU dan juga mengembalikan citra pemilu ini. Kalau tidak, saya sangat khawatir distrust terhadap hasil pemilu ini akan muncul. Dan kalau itu sudah muncul, ya sudah. Itu orang akan tidak percaya seperti di Tasikmalaya, di Sumatera Barat, di Aceh, gitu. Beberapa daerah yang sudah menyatakan menolak hasil dari KPU. Ini bahaya.
Dan itu bahayanya adalah kita semua. Nanti apa bahayanya? Kalau pemilu tidak diterima, otomatis pemerintahan yang kemarin diperpanjang lagi. Menurut saya ini kan bahaya. Lebih baik audit segera dilakukan, kemudian misalnya angket tuh bisa kemudian mengetahui adanya kesalahan-kesalahan, misalnya KPU salah menerima salah satu paslon karena ternyata dia belum mengubah PKPU ketika pendaftaran, ya sudah diskualifikasi, selesai. Gitu loh. Jadi kalau saya sih clear banget dalam pikiran saya. Ini sih diskualifikasi sebenarnya sudah sangat-sangat jelas gitu ya. Itu TSM juga terstruktur, sistematif dan masif. Tapi silakan, itu silakan teman-teman politisi karena saya bukan lagi orang politik, tapi saya siap mendorong dengan data-data itu. Itu Mbak. Jelasnya. Oke, Bang Roy tadi menyebut kalau dugaan ataupun kecurigaan Bang Roy ini harus segera dibuktikan melalui audit. Lalu nanti kalau memang kecurigaan ini terbukti, sebelumnya server Sirekap berada di Singapura, apa undang-undang yang dilanggar oleh KPU terkait hal ini? Ya, jelas banget ya. Kalau saya hakul yakin ya, karena buktinya sudah ada. Buktinya itu sudah saya save dan itu sudah menjadi digital forensik, ya, sudah menjadi barbuk ya, jadi barang bukti bahwa data Indonesia itu pernah berada di Singapura. Saya sekarang nyebut pernah. Karena apa? Karena sudah dipindah diam-diam gitu ya. Kayak mohon maaf nih, kayak pencuri aja jalannya malam-malam diam-diam mindah data gitu loh. Sangat tidak terhormatnya KPU ini gitu loh. Jadi kalau mau mindah sebenarnya kan bagus. Misalnya kemarin diakui ya, oh ya maaf ini datanya ada di Singapura. Kami mohon maaf. Tapi undang-undang yang tadi Mbak tanyakan, misalnya undang-undang tentang PDP, perlindungan data pribadi itu kan memang belum berlaku. Iya, memang belum berlaku secara utuh gitu ya. Karena itu baru diundangkan Oktober tahun 2022 yang lalu. Tapi belum diundangkan belum tentu itu tidak mengikat ya. Jelas mengikat, sudah seperti KUHP yang baru ya. Itu kan orang sekarang kalau ada kejadian, ada kasus, dia akan terlibat dengan dua undang-undang, KUHP lama dan KUHP baru. Sama dengan undang-undang PDP. Ini undang-undang baru, kebetulan saya ikut menyiapkan dulu ketika saya masih menjadi anggota DPR Komisi 1. Jadi clear betul, melanggar pasal 50 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022. Oke, Bang Roy, apa usulan Anda lalu terkait dengan audit forensik ini terhadap server Sirekap? Apa siapa yang harus dilibatkan begitu, Bang Roy? Oke, saya mengajak teman-teman penggiat IT ya, tidak perlu saya sebut namanya, yang masih independen dan masih cinta kepada Republik ini, ayo kita bergabung membentuk sebuah tim untuk melakukan IT forensik atau audit IT ya, terhadap ini. Jadi audit terhadap ini. Dan kita tidak boleh membawa nama paslon apapun, kecuali ada di antara teman-teman IT itu yang kemudian menjadi tim ahli dari paslon katakanlah nomor 2, nomor 01 atau 03, itu terserah. Ya, tapi kalau yang mau bergabung dalam tim independen ini harus benar-benar clear independen. Nah, kemudian bekerja sama dengan kepolisian. Karena kepolisian yang memiliki ranah hukum untuk bisa melakukan polisi lain tadi. Dan kepolisian dalam ini Mabes Polri ya, tim cybercrime ya, Bareskrim itu kemudian bergerak cepat ya. Kemudian dilakukan secara fisik polis lain. Tapi datanya biar on aja, jangan menghentikan data. Nanti tiba-tiba ada partai colongan tiba-tiba bisa masuk gitu ya. Itu kan banyak itu dikhawatirkan. Kalau datanya berhenti, tiba-tiba yang tadinya angkanya dulunya hanya 0, tiba-tiba bisa 1, sekarang tiba-tiba jadi 2, sekian, nanti naik jadi 3, bisa jadi 4 ya. Itu kan dia masuk gitu loh. Karena tidak diawasi. Sirekap harus tetap on. Supaya apa? Supaya bisa kita awasi IP-nya ada di mana. Itu. Oke, jadi Bang Roy artinya Anda setuju Sirekap ini tetap dilanjutkan? Tidak usah ditutup begitu? Ya, jangan. Sirekap ini harus jalan. Justru dengan harus jalan itu kita bisa mengetahui kerusakannya. Ibarat mobil Mbak. Mbak kalau memiliki kendaraan ya. Untuk bisa mengetahui salahnya ada di mana kan mobilnya harus dihidupin. Ya kan? Kan ketahuan nanti dimasukkan diagnostik, kemudian muncul layar komputer gitu. Kemudian kita bisa tahu, oh ini businya lemah 1. Oh ini, tapi kalau mobilnya dimatiin, ya kita nggak ngerti rusaknya di mana. Jadi simple lah, berpikirnya itu santai saja. Berpikirnya itu simple saja. Meskipun ini IT yang sangat canggih, gitu, tapi berpikirnya simple saja. Jadi seperti memperbaiki mobilnya harus hidup, mesinnya kemudian dicek pakai diagnostik. Kalau di Mercedes itu kemudian ada komputer yang kemudian dicocokkan kendaraannya, itu nanti akan muncul ya error berapa gitu, atau Toyota juga begitu yang lain. Nah sama seperti IT ini, masukkan kemudian dicek, diping kemana. Saya semalam juga sudah melakukan proses ini ya, cek kemana saja dan ketahuan sebenarnya sekarang meskipun sudah ditaruh di Indonesia, tapi ada yang lupa mereka bahwa ada nama Aliyun masih sama, tapi saya simpen dulu, belum akan saya publish
karena itu gunanya nanti pada saat audit forensik ya, yang jelas saya sudah pegang datanya. Jadi jangan main ya, teman-teman mau berlindung di balik pengelabuhan. Saya bilang itu penyesatan data ini. Karena data itu tadinya ada Singapura, kemudian diam-diam sekali lagi diam-diam dipindah ke Indonesia dengan alasan diperbaiki ya gitu. Kan perbaikannya juga tidak masuk akal kan? Masa 74.181 TPS, come on gitu loh. Perbaikan tuh kalau 1 atau 100 atau 500 TPS masih oke. Ini puluhan ribu TPS yang meskipun ya, Bang Roy, ya? Jauh lebih kecil dibandingkan 832.000 TPS di seluruh Indonesia. Tapi tidak bisa untuk kalkulator kalau kita sakit ibaratnya orang yang sakit itu hanya 2% atau 1%. Tapi kalau yang sakit jantungnya ya selesailah orang itu gitu loh. Jadi artinya ayolah kita benar-benar berpikiran terbuka, jangan pernah curiga. Ya, saya kayak dulu mengkritik penggunaan mikrofon, penggunaan alat bantu dengar, ya itu malah dicurigai macam-macam kan, padahal enggak gitu. Jadi alat bantu yang waktu itu sebenarnya kita buktikan kan sebenarnya clear banget gitu loh, kayak gini nih misalnya. Nah ini, jadi ini bisa dipakai wireless kan, gitu di leher gitu. Nah contohnya kayak gitu aja, ya jadi ini bisa digunakan mendengarkan gitu. Nah contohnya kayak gitu. Jadi artinya IT ini juga bisa diketahui nanti kemarin kapan dia didaftarkan. Dan kemudian dipindah ke Indonesia kapan, IP-nya berapa, saya sudah simpenkan semuanya, ya sudah screenshot semuanya, dan data itu sudah saya forensik semuanya. Baik, ini harus diselidiki ya Bang Roy ya. Artinya Bang Roy setuju bahwa Sirekap ini tetap harus berjalan meskipun saat ini banyak problematika, banyak kejanggalan, tapi nantinya diharapkan akan segera diadakan audit forensik yang melibatkan pakar IT dan juga tentunya pihak kepolisian. Terima kasih pakar telematika Bang Roy Suryo telah bergabung dalam dialog di Sindo Sore. Salam sehat Bang Roy, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, insya Allah bermanfaat untuk semua pemirsa Sindo TV di mana saja berada, Mbak. Terima kasih Bang Roy.